Hai, gue Angli Story. Gue mau tanya, kalian pernah makan ini nggak? Karena gue sangat suka makan ini. Tapi ternyata ada cerita di balik ini. Kita simak saja langsung daripada kelamaan. Jadi ada Presiden Gliko ini bernama Itzhak Gliko. Dia ini diculik pada tahun 1984. Tuh, siapa yang udah lahir di tahun itu? Jadi pada 18 Maret 1984, baru aja si Katsuhisa Itzhaki nyampe rumah, terus dia langsung mandi. Nah, pas lagi dia di kamar mandi, dia tuh ngedengar ada suara ribut yang ternyata ada orang mencoba memaksa masuk ke dalam rumahnya ini. Lalu si Itzhaki pun diculik. Mereka meminta tebusan yang jumlahnya sebesar 1 miliar yen, yang kalau dirupiahin sekarang itu setidaknya berjumlah 60 miliar. Dan juga mereka minta 100 kg emas. Wah, banyak banget ya. Setelah menyulik ini, para monster-monster ini juga membakar kendaraan-kendaraan yang ada di tempat parkirnya perusahaan Gliko. Mereka juga mengirim surat yang mengejek polisi Jepang. Yang surat ini dikirim melalui media sana. Mereka bilang kalau mereka telah meracuni Gliko dengan cyanida. Jadi terpaksa Gliko menarik semua produksinya dan mengadakan tes toksin yang ternyata semuanya dites itu hasilnya negatif. 8 Oktober 1984, pemerintah setempat juga menerima adanya surat lain ya yang dikirim lewat media setempat, kembali adanya Gliko mengandung racun. Ada salah satu CCTV di supermarket yang merekam seorang pria yang rambutnya keriting, pakai topi, pakai kacamata juga. Dia ini lagi menyusun Gliko di rak. Jadi polisi pun menelusuri supermarket itu dan mereka menemukan kotak Gliko yang ada tulisannya, bahaya mengandung racun. Kamu akan mati jika kamu makan ini. Pria misterius dengan 21 wajah. Lalu monster ini mengirim surat ke polisi dan media dengan menceritakan detail ya bagaimana mereka menculik Presiden Gliko dan bagaimana mereka ini bisa meledakkan kendaraan-kendaraan yang parkir di kantor Gliko. Bahkan mereka menceritakan mesin tik yang mereka pakai untuk mengetik surat itu. Tak hanya Gliko, mereka juga menyerang perusahaan makanan yang lainnya, yang seperti Morinaga Company. Para monster ini juga mengirim surat melalui media yang ditujukan kepada para ibu yang ada di seluruh Jepang. Mereka bilang kalau mereka menaruh makanan produksi Morinaga ini yang mengandung cyanida di banyak toko. Dan polisi pun menemukan setidaknya ada 21 kotak. Para monster ini juga mengancam produsen makanan lain yang seperti House Food dan Marudai Ham dengan surat-surat dan minta uang tebusan. Pada Juni 1984, Marudai akhirnya setuju untuk membayar 50 juta yen. Polisi mencoba untuk membantu dalam penukaran transaksi ini, tapi usaha mereka itu gagal sehingga akhirnya para tersangka pun lolos. November 1984, House Food bersedia membayar 100 juta yen. Jadi rencananya House Food ini meninggalkan uang di pemberhentian mesin expressway di prefektur Shiga. Polisi mencoba mengikuti jejak tersangka namun gagal. Namun mereka menemukan mobil yang dipakai para tersangka itu. Di dalamnya itu ada radio sehingga para tersangka itu dapat mengetahui apa langkah-langkah yang dikatakan oleh polisi. Jadi mereka ini bisa lolos. Jadi gitu ternyata caranya mereka tuh nangkap frekuensinya polisi. Namun pada Januari 1985, polisi yang menyamar pada saat transaksi itu berlangsung, mereka tuh berhasil menggambar sketsa wajah tersangka ini. Dan hasilnya ditangkaplah seorang pria yang bernama Miyazaki Manabu. Yang tampaknya Manabu ini memang punya masalah dengan Gliko setidaknya pada tahun 1975 dan 1976, di mana Manabu adalah salah satu korban pembuangan limbah pabriknya Gliko. Dan polisi ini menemukan rekaman audio suaranya si Manabu ini similar dengan linguistik yang dikirimnya itu. Tapi ternyata Manabu ini punya alibi, jadi ya pun lepas. Ada polisi yang bernama Shoji Yamamoto, yang dia ini bekerja di prefektur Shiga dan ia merasa putus asa karena ia tidak berhasil untuk menangkap para tersangka. Maka ia pun resign dari tugasnya dan ia harakiri pada 7 Agustus 1985. Beberapa hari kemudian, para monster mengirimkan surat yang berisi, Yamamoto meninggal sebagai laki-laki, maka kami turut berduka cita sedalamnya.
Kami memutuskan untuk melupakan penyiksaan perusahaan-perusahaan produsen makanan. Jika ada orang yang mengirim surat ke perusahaan-perusahaan produsen makanan, itu bukan kami, tetapi orang yang meniru perbuatan kami. Kami adalah orang jahat. Artinya, kami harus melakukan hal lain daripada menggertak perusahaan. Sangat menyenangkan dalam memimpin jalan hidup orang jahat. Monster 21 wajah. Media menerbitkan surat ini yang menyebabkan para konsumen Jepang memboikot Glico. Perusahaan bilang kalau semua makanan yang diproduksi pabriknya ini telah dites toksin dan terbukti tidak ada sianida. Meski begitu, tidak ada yang mau mengambil resiko ini. Akhirnya pendapatan Glico pun menurun. Dan tentu saja hal ini berdampak banyak bagi para karyawan-karyawan perusahaan sehingga banyak yang dipecat. Banyak teori seputar kejadian ini di mana ya ada sangkut pautnya dengan Yakuza, ada juga ini sangkut pautnya dengan Korea Utara yang mau kondisi perekonomian Jepang itu gonjang-ganjing. Ada juga yang berpendapat kalau ini adalah manipulasi harga saham supaya harga saham produsen makanan itu menurun. Jadi kalau tadi dibilang Monster 21 wajah ini tidak mau lagi melakukan hal ini. Tetapi tahun 2000 itu setidaknya ada 525 surat yang dikirim ke perusahaan-perusahaan produsen makanan Jepang dan 300 diantaranya sudah terselesaikan. Tahun 2000 masa expired makanan-makanan itu, di mana kasus ini telah melibatkan jutaan polisi dan para masyarakat yang turut membantu ikut serta. Februari 2000, Agen Nasional Polisi Jepang mengumumkan kalau Monster 21 telah menyebar ke prefektur lain. Dan tampaknya ini adalah salah satu kasus yang agak sulit dipecahkan di Jepang. Tapi di satu sisi, gue salut Glico sampai saat ini masih bisa berdiri, bahkan dia expand membangun pabriknya ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Jadi gue bisa menikmati Glico. Sayang aja udah habis, jadi gue gak bisa nunjukin gue mau makan. Kamu ada komen? Kamu ada pertanyaan? Atau kamu mau sanggah? Atau kamu mau protes? Ya bisa aja kamu ketik di komen di bawah ya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nantikan juga video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe. Video gue ini gue peringatkan bukan untuk menjelekkan perusahaan manapun juga, tetapi ini cuma sekedar menceritakan apa yang terjadi di Jepang pada saat itu. Karena gue adalah penggemar Glico, gue suka banget sama ini.